Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya kelas 6? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang sejarah ya, sejarah dan Mars. Itu ada yang sudah mengumpulkan catatan rangkuman sejarahnya, itu ada yang belum. Mohon yang belum ditulis ya sebagai catatan untuk dipelajari dan dikirim ke Ustadz Taufik ya, dikirim ke Google Classroom-nya. Nah, untuk hari ini kamu tadi sudah belajar tentang arti dan lambang tapak suci. Tapak suci itu adalah salah satu ortum Muhammadiyah yang yang banyak ya kan. Ortum Muhammadiyah itu terdiri dari beberapa, 7 ya. Ada mulai dari IPM, IMM, terus Pemuda Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, HW, Tapak Suci. Nah, yang kita pelajari di kelas 6 ini adalah tapak suci. Sudah ingat lahirnya kapan? Lahirnya kapan? Lahirnya pada tanggal 31 Juli 1963 atau 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah, yaitu di pesantren Aisyah, ya kan? Kiai Haji Busyra Syuhada. Baik, anak-anakku, untuk kali ini tadi kamu sudah belajar tentang arti dan lambang dari tapak suci, ya kan? Insya Allah kalau teman-teman kita yang ikut tapak suci mudah-mudahan sudah hafal ya, sudah paham ya tentang jenjangnya, ya, arti tentang lambang-lambangnya, arti dan lambang dari tapak suci, mulai dari ada mawarnya, ada melatinya, itu maksudnya apa? Tadi sudah dijelaskan semua ya. Nah, untuk kali ini kita belajar tentang jenjang tapak suci, yaitu kenaikan tingkat atau tingkatan sabuk di tapak suci. Nah, ini penting ya. Karena ini adalah foto teman-teman kita. Nah, teman-teman kita yang ikut tapak suci ini ya. Walaupun tidak ikut karena kamu ada pelajaran ke Muhammadiyaan, berarti pelajar Muhammadiyah harus tahu semua ortum yang ada di Muhammadiyah. Baik, kita lanjutkan ya. Ini lambangnya ya. Kita lanjutkan. Yang hari ini adalah jenjang yang pertama adalah jenjang siswa. Jenjang siswa itu yang biasa kita pakai. Sabuknya itu biasanya kuning ya, yang biasa kita pakai itu. Yang anak-anak teman-teman kita yang pakai, yaitu sabuknya pakai sabuk kuning ya. Biasanya pendidikannya itu sekurang-kurangnya, diklatnya itu, pendidikan dan latihannya itu sekurang-kurangnya 6 bulan. Itu baru nanti ikut kenaikan tingkat. Warna sabuknya kuning medium. Warna dasar tanda tingkatnya kuning ya. Dan warna melatinya kan nanti ada melati sebagai tingkatannya itu adalah coklat. Dan warna di putih pada melatinya itu nanti warna kuning. Nah, untuk itu kita bahas yang jenjang siswa ya. Jenjang siswa itu ada beberapa tingkatan. Ada 5 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama adalah disebut dengan siswa dasar. Sabuknya itu sabuk polos ya kan, tidak ada melatinya. Nah, contohnya seperti itu ya, polos. Yang kedua disebut dengan siswa 1 tingkatannya. Siswa 1 ini sabuknya biasanya ditandai dengan melati coklat 1. Nah, ini melatinya itu 1 ya kan? Kan warnanya warna coklat. Yang ketiga disebut siswa 2. Sabuknya biasanya ya 2. Melati coklatnya 2. Ini. Ya, yang keempat adalah siswa 3. Siswa 3 itu ya ditandai dengan melati coklat 3 ini. Yang keempat adalah siswa 4. Nah, yang kelima maksud saya siswa 4. Nah, sabuknya itu juga
berjumlah 4. Melatinya itu berjumlah 4. Nah, inilah salah satu foto ya, saya pindah. Nah, salah satu foto kenaikan tingkat yang ada di jenjang siswa. Ya. Baik, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan. Yang kedua, setelah kita tahu jenjang siswa, yang kedua adalah jenjang kader. Jenjang kader ini biasanya sabuknya ditandai sabuknya itu dengan warna biru. Nah, biasanya diklatnya itu sekurang-kurangnya selama 1 tahun diklatnya. Nah, makanya Ustaz Rafiq tadi sampaikan kader, jenjang kader ini warna sabuknya biru, ditandai dengan warna biru. Nanti ada juga tingkatan-tingkatan seperti jenjang siswa, ya. Warna dasar tanda tingkatnya adalah juga warna biru. Nah, melatinya itu warna merah dan putihnya berwarna kuning. Di buku sudah ada semua kok ya. Mungkin ini Ustaz Rafiq mengulang saja untuk mendalami. Untuk jenjang kader ya, ini foto kenaikan tingkat. Nah, jenjang kader itu ada 5 juga. Yang pertama adalah kader dasar. Nah, sabuknya polos seperti siswa dasar tadi. Tapi ini warnanya biru ya. Yang kedua adalah kader muda, sabuknya melati merah 1. Melati merah 1. Nah, ada tandanya 1 ya, berarti kader muda. Yang ketiga adalah kader madya. Kader madya itu sabuknya berjumlah 2. Melati merahnya 2 ya. Yang keempat adalah kader kepala. Kader kepala ini sabuknya melatinya itu ditandai dengan berjumlah 3. Nah, yang kelima adalah kader utama, yaitu melatinya berjumlah 4. Ya, ini contohnya. Itu semua tingkatan pada jenjang kader. Jadi yang pertama ada jenjang siswa, yang kedua ada jenjang kader. Ya, diingat-ingat ya. Yang terakhir, yang 3 adalah jenjang pendekar. Nah, jenjang pendekar ini biasanya ditandai dengan sabuknya yang warna hitam. Nah, ini salah satu tokoh pendekar kita, yaitu mantan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, ya, yaitu Bapak Amin Rais. Ini yang nanti kita pelajari di bab selanjutnya, tokoh mempelajari keteladanan tokoh Bapak Amin Rais ya. Nah, beliau juga seorang pendekar di Tapak Suci, luar biasa ya. Untuk jenjang kader pendekar ini, masa diklatnya itu biasanya ujian kenaikan tingkat itu diadakan oleh pimpinan pusat itu sekurang-kurangnya 2 tahun sekali anak-anakku ya. Warna sabuknya hitam ya, warna sabuknya hitam ya. Warna dasar tanda tingkatnya itu, nah yang sabuknya Pak Amin Rais itu merah ya kan, sedangkan warna melatinya hitam dan warna putihnya tetap kuning. Nah, inilah yang membedakan jenjang atau tingkatan sabuk pada tapak suci. Kita bahas jenjang pendekar. Jenjang pendekar, anak-anakku yang Ustaz Rafiq banggakan, ada 5 juga ya tingkatannya. Yang pertama adalah pendekar muda. Pendekar muda itu sabuknya melati hitamnya masih 1. Nah, itu. Nah, ini. Yang kedua adalah pendekar madya. Pendekar madya ini sabuk hitamnya itu, sabuk melati hitamnya itu ada 2 ya. Yang ketiga adalah pendekar kepala, bukan kepala pendekar. Gak ada istilahnya kepala pendekar, tetapi pendekar kepala, yaitu sabuknya melati hitamnya itu ada 3 ya, ada 3 tandanya. Nah, yang keempat adalah pendekar utama. Pendekar utama ini sabuknya melati hitamnya kira-kira ada berapa? Ada 4 ya.
Ada 4. Di buku juga semua sudah ada. Yang terakhir 5 adalah pendekar besar. Ya, pendekar besar. Sabuknya, melati merahnya ada 5. Nah, itulah anak-anakku semuanya jenjang, mulai jenjang siswa, jenjang kader, dan jenjang pendekar. Ada 3 ya. Ada 3, jenjang siswa, jenjang kader, dan jenjang pendekar. Ya, maka dari itu per jenjang itu ada tingkatannya, yaitu sampai 5 tingkatan tadi. Ya, jenjang pendekar juga ada 5. Baik, anak-anakku semuanya, yang terakhir di slide ini adalah struktur organisasi dan permusyawaratan. Struktur itu artinya adalah tingkatan keorganisasian di tapak suci ya. Nah, mulai dari pusat sampai ke cabang-cabang biasanya ya. Kalau struktur organisasi Muhammadiyah itu dari PP, dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting Muhammadiyah. Kamu sudah belajar di kelas 3, kelas 4, kelas 5 ya kan. Nah, kelas 6 ini kita belajar di struktur salah satu ortum di Muhammadiyah, yaitu tapak suci. Nah, yang pertama di pimpinan pusat tapak suci. Ini berkedudukan di mana ya? Ya, berkedudukan di pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, pimpinan pusat Muhammadiyah itu di mana? Di wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini slide-nya ini agak ini ya. Yang kedua permusyawaratannya. Kalau di pimpinan pusat itu ya, pimpinan pusat tapak suci itu permusyawaratannya itu dinamakan dengan muktamar atau tanwir ya. Kalau muktamar itu 5 tahun sekali, sedangkan tanwirnya itu diadakan 2 tahun sekali. Nah, kalau di pimpinan wilayah berkedudukannya di sebuah provinsi. Kalau di Jawa Timur ya PWM Jawa Timur ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kalau tapak suci pimpinan wilayah tapak suci Jawa Timur. Jawa Barat juga gitu ya kan, PW tapak suci Jawa Barat, PW tapak suci Jawa Tengah ya kan. Nah, maka dari itu di tingkatan provinsi, dan nama permusyawaratannya itu disebut dengan muswil biasanya, musyawarah wilayah tapak suci. Yang terakhir adalah pimpinan daerah tapak suci, itu berkedudukan di setiap kota atau kabupaten. Nah, setiap kota dan kabupaten itu biasanya ada pimpinan daerah tapak suci, yaitu biasanya kalau pemilihannya itu adanya musda, musyawarah daerah. Nama permusyawaratannya disebut dengan musda ya. Itu struktur dan permusyawaratannya, nama permusyawaratan, musyawarahnya. Nah, maka dari itu anak-anakku dipelajari dan dicatat ya semua itu, dan nanti dijawab, ada latihan kuis di bawah ini ya. Dan ini adalah moto dari tapak suci. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Jangan keliru ya, jangan keliru ini. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Oke? Semoga kita semua bisa berhasil, sukses, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.